Oke, semua kan Rian? Ada yang ketinggalan nggak? Udah kok aman. Bensin juga udah terisi penuh. Mantap. Ya udah yuk berangkat. Yuk. Udah kabar nih. Mau silat turun dulu. Oke, gas. Akhirnya sampai juga kita di Bengkulu. Seger banget ya Rian istirahat di sini. Tapi kenapa namanya Danau Dendam Tak Sudah? Unik banget. Ada dua versi utama sih. Versi kolonial Belanda berasal dari kata dam tak sudah. Dengan Belanda yang belum terselesaikan. Oh, jadi pelafalan dam jadi dendam. Terus untuk versi legendanya gimana? Kalau versi legendanya itu ada sepasang kekasih yang tak direstui sama kedua orang tua mereka. Pada akhirnya mereka melompat ke danau ini. Mereka berikrar ingin membalas dendam. Pada akhirnya muncullah legenda buaya buntung. Dua cerita yang sama-sama berkesan ya. Pemandangannya juga tenang banget. Cocok buat recharge energi. Betul. Sembari istirahat, yuk kita cek lagi konten kita hari ini. Boleh? Habis ini kita langsung ke rumah Bung Karno kan? Dianggut atas. Iya. Setelah itu, sorenya nanti kita pergi ke Benteng Malboro, terus ke rumah Fatmawati. Tenaga udah pulih nih. Ayo kita mulai petualangan untuk mengulas sejarah. Yuk, mari kita abadikan jejak sejarah yang ada di Tanah Bengkulu. Sini banget ya tempat ini. Kira-kira berapa lama Bung Karno diasingkan oleh kolonial Belanda di sini? 4 tahun sih kalau nggak salah. Dari 1938 sampai 1942. Setelah dipindahin dari ND, Belanda ingin mengisolasinya, tapi malah gagal. Di atas meja kerja ini, pemikiran kebangsaan beliau semakin mengkristal. Jangan konsep sih. Dia juga mendirikan grup teater Monte Carlo untuk membakar semangat jiwa anak bangsa. Dan juga beliau merancang konsep berubah untuk Masjid Jami. Tapi tidak hanya itu. Beliau juga mengajar di sekolah Muhammadiyah. Sampai akhirnya beliau bertemu dengan Hasan bin dan Ibu Fatmawati. Naskah ini membuktikan bahwa fisik bisa diguru, tapi perjuangan dan pemikiran dia bisa dibatasi tembok. Tapi sayangnya tempat sepenting ini
hanya dilihat sebagai gudang kuno oleh anak-anak zaman sekarang. Itu keperluan kita. Makanya kamu merah itu jangan sesekali tinggalkan sejarah. Harus terus kita gaungkan. Bung Hatta juga berkata, kurang kecakapan bisa diperbaiki. Tapi kurang jujur pada sejarah adalah kemunduran yang ada. Tanpa memahami sejarah di rumah ini, bangsa kita akan kehilangan arah di tengah arus modernisasi. Bung Karno juga pernah berkata, perjuangan itu lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Yuk lanjut ke tempat lain yuk. Ya. Dinding batu padas ini dingin banget ya. Tapi sejarah di baliknya sangat membara dan kelam. Benteng Segi Lima ini dibangun Inggris lewat AIC pada tahun 1713 demi memonopoli komoditas lada hitam di Sumatera Barat. Meriam besi ini dulu dipakai untuk mengancam rakyat. Tapi Depati Payung tak pernah gempur untuk bertempur. Tapi ingat kata Tan Malaka, ingatlah, dari dalam kubur, dan saya akan terdengar lebih keras daripada dari atas bumi. Ya, tepat sekali. Tembok ini tak sanggup untuk membendung semangat kebebasan rakyat Bengkulu. Di bawah sana ada penjara, tempat pejuang kita dikurung, disiksa, pas sempat namanya tercatat dalam sejarah. Ngeri ya membayangkannya. Banyak jiwa yang dikorbankan untuk mempertahankan benteng Inggris yang terkuat di Asia Tenggara ini.
Tapi sayangnya banyak pengunjung yang datang ke sini hanya untuk mendapatkan estetik foto, tanpa mereka tahu pengorbanan yang sebenarnya. Industrialisme mengenaskan. Kemerdekaan yang berdiri di atas penderitaan ribuan jiwa yang hilang tidak akan mudah dilupakan oleh siapapun. Benteng ini menjadi saksi bisu. Sini bukan hanya tempat untuk berwisata, tapi ini adalah bukti harga mahal untuk suatu kedaulatan. Tugas generasi kita adalah menjaga agar ingatan sejarah ini tetap hidup dan tidak akan dilupakan oleh siapapun. Akhirnya kita sampai di depan mesin jahit sederhana yang bersejarah ini. Sebuah mesin jahit tua yang terlihat sederhana dan bersahaja di atas meja kayu ini. Fisiknya boleh sederhana, tapi nilai dan makna di dalamnya sangat berarti bagi Indonesia. Penjahitan sang pusaka itu kalau nggak salah terjadi di 1944 kan? Tepatnya di bulan Agustus 1944, setahun sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan. Kondisi fisik Ibu Fatmawati waktu itu kalau nggak salah lagi hamil kan? Benar sekali. Beliau sedang mengandung putra sulungnya dengan kondisi fisik yang rentan dan lelah. Kamu tahu nggak? Bu Fatmawati dapetin kain katun berwarna merah putih ini dari seorang perwira Jepang yang bernama Hitoshi Shimizu. Kain ini bukan cuma sekedar pemberian cuma-cuma, melainkan hasil perjuangan diplomasi yang alot dan cerdas. Dengan dua kain inilah jari jemari Ibu Fatmawati mulai menjahit dan membuat lambang negara kita. Dengan penuh kesabaran,
Beliau mengengkol mesin ini sendirian, meniti kain, lembar demi lembar, tanpa ada rasa lelah. Beliau mengabaikan rasa sakit fisik dan kehilangan air matanya demi bisa menuntaskan tugas mulia untuk bangsa kita. Kain ini dijahit dengan ketelitian, doa, dan ketulusan jiwa. Rakyat yang saat itu menderita kehausan sangat merindukan hari kebebasan dan kemerdekaan. Hingga akhirnya pada momen yang paling bersejarah di tanggal 17 Agustus 1945. Di halaman rumah Jalan Pemasang Timur nomor 56 Jakarta, saat proklamasi dibicarakan pertama kali oleh Soekarno. Sungguh sangat luar biasa, anggun dan agung ya, peran tokoh wanita dalam bangsa ini. Dan bendera pusaka yang menyatakan Indonesia merdeka ke seluruh Indonesia adalah buatan putri yang berasal dari kota Bengkulu. Tapi perjuangan penuntut bangsa itu juga berada di balik mesin tua ini. Seperti pesan yang pernah disampaikan oleh tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, Bahwa kebudayaan dan pengaruh luar tidak akan merusak diri kita selagi kita ingat asli. Bengkulu ini benar-benar pantas dan layak disebut dengan rahimnya kelahiran bangsa Indonesia. Di kota Bengkulu inilah bertemunya sumber cinta, keberanian, dan cita-cita luhur mereka. Sekarang yang menjadi kewajiban kita membagikan sejarah ini ke seluruh dunia. Agar jejak-jejak para pahlawan tidak hilang di sapu zaman. Kemerdekaan bukanlah titik akhir dari sebuah perjalanan, melainkan jembatan emas untuk menuju masa depan. Dan sejarah adalah fondasi abadi yang menjaga jembatan itu agar tidak pernah runtuh di sapu zaman. Kalau kita pakai warna kain warna itu, warna ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan petualangan. Mulai petualangan kita untuk mengulas sejarah. Mengulas. Ketika mereka melompat, Kenapa cak cerita kayak anak kecil, Jo? danau, mereka berikhtiar dendam dengan Berikrar. berikrar